Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Karena perkara syukur ini merupakan perkara yang harus kita lakukan. Kalau kita merenungkan seberapa besar perbandingan antara ibadah yang kita lakukan dengan dosa yang kita kerjakan, tentu tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada bandingannya. Kalau kita merenungkan betapa banyak permintaan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah, tentu tidak berbanding. Dosa kita tidak sedikit, permintaan kita banyak, tapi ibadah kita apakah sudah berbanding dengan dosa dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi di sanalah letak maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan kasih sayangnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak pun dosa kita tetap Allah tutupi, tetap Allah ampuni selama kita mau kembali kepadanya. Dan betapa banyak pun permintaan kita kepada Allah, Allah tidak akan pernah bosan dan tidak akan menolak permintaan kita. Padahal ibadah kita yang kita kerjakan hanya segitu dan sekedarnya saja. Maka bersyukurlah kepada Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih dan penyayang ini, serta maha pengampun kepada kita. Dengan terus kita berusaha, bertekad ya. Maka kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, yang kita baca setiap hari dalam sholat kita itu ada dua.
hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama kata beliau adalah bahwa iyyaka na'budu, kita bertekad beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari kita ini sebagai hambanya Allah, sebagai makhluknya Allah yang Allah ciptakan, tidak lain dan tidak bukan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita termasuk juga jin, tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah, untuk melakukan na'budu. Kita hanya beribadah kepada Allah, dan ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bertekad. Maka kalau kita sudah menyadari ini, lalu hakikat yang kedua dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kita menyadari bahwa sebagai hambanya Allah, makhluknya Allah kita ini tidak ada daya dan upaya. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki kemampuan kecuali Allah yang memberikan kemampuan kepada kita. Maka kita wa iyyaka nasta'in, minta kepada Allah, karena kita sadar kita ini lemah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyadari ini dengan sungguh-sungguh, maka tentu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar sesuatu yang wajib kita lafazkan dalam salat kita, tetapi benar-benar kita aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang ibadahnya banyak tapi tidak pernah merasa cukup dalam beribadah, yang dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak pernah merasa suci, yang memiliki sifat fatonah tapi tidak pernah merasa paling pintar sendiri. Bahkan Allah ini bukan merendahkan beliau tetapi memuji beliau, memuji Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwa beliau itu adalah Nabi yang ummi, Nabi yang tidak mengetahui. Dikatakan Nabi yang tidak mengetahui. Ini bukan merendahkan, menghina beliau, tetapi ini memuliakan beliau, memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau secerdas itu, fatonahnya seperti itu, bijaknya seperti itu, menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh tokoh-tokoh di Mekah, yang notabene mereka adalah orang tua beliau, paman-paman beliau, orangnya cerdas-cerdas tentunya, pengalamannya banyak, sudah sekian tahun hidup lebih duluan daripada beliau, tapi tidak punya solusi atas suatu persoalan ketika mereka berebut ingin meletakkan Hajar Aswad. Tapi Nabi kita yang pada saat itu belum menjadi Nabi dan masih muda mendapatkan solusi, memiliki solusi untuk hal tersebut. Luar biasa kecerdasan beliau, ya. Tapi masih dikatakan sebagai Nabi yang ummi. Ini menandakan betapa tawaduknya seorang Nabi. Bahkan Allah pun sendiri menggambarkannya, betapa merasa lemahnya seorang manusia, seorang hamba hidup di dunia ini jika dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka
tidak ada yang patut kita sombongkan dalam kehidupan ini, karena pada hakikatnya kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan bagaimana? Ya beribadah kepada Allah, menggunakan apa yang kita miliki untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya ataupun di pertemuan yang sebelumnya, bahwa di antara keberhasilan orang yang belajar, orang yang berilmu itu adalah semakin berilmu, semakin tawadu, semakin mengetahui, semakin sadar dia bahwa ada banyak hal yang belum dia ketahui. Semakin banyak belajar, maka dia merasa semakin luas yang namanya ilmu. Inilah tanda orang yang sukses dalam belajar, orang yang memiliki ilmu yang benar. Dan salah satu dari sifat ataupun ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau tidak sungkan-sungkan, tidak malu belajar kepada siapapun. Padahal beliau adalah seorang nabi dan rasul. Inilah di antara karakter beliau mungkin perlu kita tanamkan dalam diri kita pada saat ini. Lebih-lebih di zaman kita ini ya. Di zaman kita sekarang mungkin ilmu bertebaran di mana-mana. Ya. Tentu kita harus menjadi orang yang pandai juga, menjadi orang yang mampu memilih mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang buruk. Hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini kami akan melanjutkan kembali terkait dengan pembahasan kita terkait hadis dalam kitab Umdatul Ahkam ya, karya Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Nanti akan kita kaitkan dengan beberapa ayat dan hadis-hadis yang lainnya pula sebagai penguat. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang wudu, baik terkait dengan persoalan-persoalan seperti niat, kemudian pentingnya wudu ketika kita tidak menyempurnakan wudu dan sebagainya, sudah kita sampaikan. Meskipun tidak semuanya, tapi kami sampaikan setidaknya hal-hal yang menurut kami perlu disampaikan sudah kami sampaikan sesuai dengan kemampuan kami. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala menjadi landasan utama surat yang kelima Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan di sana secara rinci terkait dengan ibadah yang hari-hari kita kerjakan, terkait dengan bab thaharah. Dan thaharah bagi kita ini terbagi menjadi dua bagian. Thaharah lahir, thaharah batin, ya. Thaharah jasmani, thaharah rohani. Karena ada orang yang hanya memperhatikan thaharah lahirnya saja, tapi yang batinnya tidak diperhatikan. Dia badannya bersih, ya. Lingkungannya bersih, tapi mohon maaf, hatinya belum bersih. Tapi Islam mengajarkan kepada kita untuk thaharah lahir dan thaharah batin, ya. Thaharah jasmani dan juga thaharah rohani. Dan di dalam ayat ini thaharah lahir yang kita kerjakan setiap hari ini ya, terdiri dari tiga macam thaharah utama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini thaharah yang pertama yang kita sebut, yang kita namakan sebagai wudu. Allah menjelaskan di sana, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu hendak melaksanakan sholat, mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu, kata Allah. Kemudian kedua tanganmu sampai ke siku, ya. Lalu usaplah
kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ini terkait dengan taharah yang bernama wudu. Kemudian taharah selanjutnya Allah sebutkan dalam ayat ini juga, ya. Wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kamu junub, ya, maka mandilah. Ini bab terkait dengan taharah yang kedua, mandi wajib atau mandi junub. Ini akan kita lanjutkan ke pembahasan ini ya pada pertemuan ini dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, taharah yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min kharajin walaki yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ini taharah yang ketiga, bab terkait dengan tayamum ya. Wudu, mandi, tayamum. Ini taharah yang terkait dengan ibadah yang kita lakukan sehari-hari ya. Yaitu wudu, mandi dan tayamum. Dan ini merupakan ajaran Islam yang ketika kita kerjakan akan mendapatkan ganjaran berupa pahala yang berlipat-lipat tentunya. Mandi ya. Kalau kita mandi misalnya biar badan kita segar, biar badan kita sehat, biar enggak bau untuk beribadah, ini juga menjadi ibadah. Karena memang segala aktivitas kita itu akan menjadi ibadah ketika kita niatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Akan tetapi akan bernilai ibadah lebih ketika kita ya, melakukan apa yang Allah perintahkan dalam ayat tadi. Mandi itu ibadah ya. Tapi mandi yang kita kerjakan untuk mensucikan diri karena kita dalam kondisi berhadas, maka ini pahalanya tentu lebih daripada mandi biasa yang kita kerjakan hari-hari. Ini tiga taharah lahir yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi selain kita mengerjakan taharah lahir ini, kita jangan pernah melupakan yang namanya taharah batin ya. Dan ini sebenarnya lebih utama ya. Lebih harus kita perhatikan dibandingkan taharah lahir. Apa itu terkait dengan taharah batin? Di sini saya juga membagi 3 bagian ya, yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan semoga kita mampu memaksimalkan ini. Taharah batin ya. Rohani yang kita kerjakan hari-hari adalah pertama beristighfar ya. Minta ampun atas dosa-dosa kita, karena dosa itu kotoran. Dosa itu kotoran. Kalau debu ya, misalnya oli dan sebagainya itu mengotori badan kita, pakaian kita ya, menjadi kusam, kusut, hitam dan sebagainya. Tapi dosa ini tidak mengotori badan kita, tidak mengotori pakaian kita, akan tetapi mengotori hati kita. Dan ini lebih berbahaya dibandingkan kotornya badan kita atau pakaian kita. Akan tetapi mohon maaf, kadang-kadang orang badannya, pakaiannya kotor, luar biasa perhatiannya, tapi hatinya kotor, hatinya penuh dengan dosa, kadang-kadang santai saja. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan dua-dua ini. Memperhatikan kotornya hati kita ya, rohani kita dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Bagaimana cara membersihkannya? Kalau tadi dengan wudu, tayamum, mandi, maka untuk membersihkan yang batin ini bagaimana? Pertama, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kami katakan tadi bahwa Rasulullah itu dijamin dosanya diampuni. Kalau berbuat salah, langsung Allah yang mengingatkan.
Ya Muhammad, Anda salah. Mohon maaf, suatu ketika Rasulullah itu berselisih dengan istri-istri beliau yang Allah gambarkan, yang Allah ceritakan dalam surat yang ke-66, surat At-Tahrim. Namanya At-Tahrim, pengharaman ya. Tahrim itu kan haram gitu ya. Surat pengharaman. Apa yang diharamkan sana? Suatu ketika Rasulullah ada yang mengatakan beliau itu berkunjung ke rumah Zainab. Ada yang mengatakan beliau itu berkunjung ke rumah Maria Al-Kitbiyah. Saya ambil salah satunya ya. Beliau ini berkunjung ke rumah ya, Zainab. Setelah dari rumah Zainab ini, beliau ini jatahnya harus ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ditunggu-tunggu oleh Aisyah, ya, nggak datang-datang. Sampai menjelang sore, menjelang maghrib, nggak datang-datang. Ternyata Rasulullah masih nyangkut, ya, masih nyaman di rumahnya Zainab. Maka dengan itu kan ya namanya manusia ya, istri-istri para nabi itu juga tetap ada rasa cemburu. Bahkan yang dikenal paling pencemburu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka setelah itu ya ditanya-tanya, diselidiki ya, istri-istri Nabi ini juga punya kelompok ya. Kalau misalnya sekarang punya grup WhatsApp, ada kelompok Aisyah dengan Hafsah ya, ada kelompok Zainab dengan Maria Al-Kitbiyah serta istri yang lainnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha ini ya, bersama dengan Hafsah radhiyallahu anha pula ya, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bersekongkol untuk mencari tahu ngapain Rasulullah ini rumah Zainab lama sekali ya. Rasulullah itu kan luar biasa ya. Jadi kalau sekarang mungkin bapak-bapak punya hobi goes ya, sepedaan sore-sore ya. Rasulullah itu juga sepedaan sore-sore. Hanya saja merek sepedanya dulu bukan Polygon gitu ya, tapi keledai, unta. Kalau sekarang mungkin Toyota, dulu unta gitu ya. Jalan-jalan sore. Ngapain? Mengunjungi istri-istri beliau, bergiliran, bergantian. Maka setelah diselidiki ternyata Rasulullah ini lama di rumah Zainab ini karena dia sedang menikmati madu yang dihidangkan oleh Zainab. Ini kalau versi yang mengatakan beliau ini terkait dengan Zainab. Kalau versi terkaitan dengan Maria Al-Kitbiyah ya, seorang wanita yang dihadiahkan oleh penguasa Mesir untuk beliau, yang menjadi istri beliau juga, melahirkan anak yang bernama Ibrahim tapi wafat ya. Maka versi Maria Al-Kitbiyah, beliau sedang ya namanya suami istri kan bisa kangen-kangenan ya, senang-senangan dan seterusnya. Kemudian diselidiki ternyata ketemu beliau ini di rumah Zainab sedang menikmati madu ya. Dan madu ini kesenangan Rasulullah, rasanya enak yang dia dapatkan di rumah Zainab. Maka karena inilah Aisyah cemburu dan tidak terima kepada Rasulullah, sehingga apa? Rasulullah kan ingin menyenangkan hati istri beliau ya, termasuk istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Rasulullah, untuk menyenangkan hatimu, mulai sekarang aku haramkan atas diriku madu ya. Haramkan ya. Maka Rasulullah ini melakukan hal itu untuk menyenangkan hati istri beliau. Ternyata langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditegur oleh Allah. Perbuatanmu itu salah. Kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah? Maka ya, karena Allah yang mengingatkan beliau langsung tidak mengharamkan lagi. Dan setelah itu nanti akan muncul persoalan selanjutnya yang mungkin akan kita bahas ya, pada pertemuan terkait dengan pembahasan kehidupan rumah tangga ya. Bagaimana persoalan selanjutnya? Karena apa? Tadi itu Rasul mengharapkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah langsung menegur beliau. Karena itu perbuatan salah. Ini Nabi berbuat salah langsung diingatkan.
berbuat dosa langsung dikasih tahu. Kalau kita kan tidak, berbuat dosa sebanyaknya ya tidak ada yang ingatkan kita kecuali saudara kita, mungkin melalui nasihat-nasihatnya, itu pun kebetulan mungkin, atau kita minta nasihat darinya. Tapi Allah yang mengingat secara langsung. Tapi Nabi luar biasanya, meskipun beliau itu kalau salah diingatkan langsung oleh Allah, kalau berdosa diampuni oleh Allah, tapi beliau minimal dalam sehari 70 sampai dengan 100 beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan banyak dosa. Kalau kita berbuat dosa tidak ada yang langsung mengingatkan kita. Maka seyogyanya sebagai umat beliau kita memperbanyak istighfar, dan ini kita lakukan. Kenapa kita setiap habis sholat langsung membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali? Karena bisa jadi dalam sholat saja kita itu berbuat salah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat saja bisa jadi kita itu berbuat salah. Sehingga apa, setelah sholat kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itulah diantara faedahnya menurut ulama. Kenapa kita beristighfar setelah sholat? Karena kita tidak tahu dalam sholat pun bisa jadi kita berbuat dosa atau berbuat salah. Bisa jadi kita Allahu Akbar yang kita ingat bukan Allah. Bisa jadi kita baca Al-Fatihah, bisa jadi pikiran kita kemana-mana. Ini sesuatu yang tidak benar, salah. Maka istighfar. Ini taharah batin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beribadah. Ini merupakan taharah yang kita kerjakan, salat kita, wudu kita, sedekah kita, bahkan mohon maaf, sabar kita. Ini taharah kita. Bukankah kalau kita sakit kemudian sabar dihapus dosa-dosa? Ini yang kita lakukan. Kemudian taharah yang ketiga, taharah batin kita adalah dengan salat taubat. Ini ketika kita melakukan dosa besar. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian terkait dengan mandi ini, di dalam kitab Umdatul Ahkam di antara salah satu hadis ya yang menjelaskan terkait dengan tata cara mandi ya. Mungkin kita sudah paham ya, sudah pernah belajar ya. Ini segera tambahan saja, mengingatkan kembali hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa dari Aisyah? Ya karena yang pernah mandi dengan Rasul itu cuma beliau. Kita nggak pernah mandi dengan Nabi ya. Jangankan dengan Nabi, jangan dengan istri saja, dengan istri kita saja mungkin belum tentu kita bisa atau pernah mandi bersama gitu ya. Tapi Aisyah ini pernah mandi bersama dengan Nabi. Untuk apa tujuannya? Ya bukan hanya sekedar romantisan, bukan hanya nanti dibuat postingan gitu ya, status alhamdulillah hari ini aku mandi bersama dengan suamiku. Bukan gitu tujuannya. Tapi tujuannya adalah untuk pembelajaran bagi umat beliau, agar ada yang tahu seperti apa Rasulullah ini mandi wajib. Sehingga ada yang tanya nanti, ada yang menjelaskan siapa yang orang bisa melakukan ini, ya istri beliau. Salah satunya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah hadis yang dijelaskan, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Karena memang di dalam kitab ini semua hadis adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun nanti riwayat yang lain itu dikuatkan ya sebagai penguat dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mandi junub, mandi wajib, ghasala yadaihi, beliau yang pertama membasuh kedua tangan. Sama dengan ketika mau wudu, membasuh kedua telapak tangan atau kedua tangan kita dibasuh. Kemudian setelah dibasuh kedua tangan ini ya, di dalam hadis ini dijelaskan ya, summa tawaddoa wudu'ahu lis-salati, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Ini dalam hadis ini seperti ini redaksinya. Meskipun nanti ada tambahan di hadis yang lain ya, misalnya membasuh kemaluan dan sebagainya. Tapi dalam hadis ini seperti ini redaksinya. Summa ghtasala kemudian beliau mandi.
membasuh kedua telapak tangan ya. Di dalam riwayat lain dijelaskan ditambah dengan membasuh kemaluan ya. Kemudian baru wudu ya. Sebagaimana wudu mau sholat. Baru setelah itu beliau mandi. Dimulai dari apa mandinya beliau? Summa yukhallilu biyadaihi sya'rahu. Beliau menyela-nyelai rambut beliau ya. Kepala beliau dulu ya, di sela-sela gitu biar air sampai merata. Maka dijelaskan dalam hadis ini, hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu. Hingga beliau itu ya, mengira telah membasahi kulit kepalanya. Sampai beliau merasa sudah merata air di kepalanya. Setelah itu baru beliau afadu alaihi al-ma'a thalatha marratin. Kemudian barulah beliau menuangkan air sebanyak 3 kali. Dalam riwayat yang lain dijelaskan dimulai dari bagian kanan. Summa ghasala sa'ira jasadihi. Kemudian beliau membasuh seluruh tubuh beliau. Wa kanat taqulu ya, maka Aisyah pun mengatakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin naghtarifu minhu jami'an. Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana, kami mengambil air darinya bersama-sama. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi maka di dalam himpunan pusat tarjih ya, setidaknya ada 7 hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita mandi. Dan mandi ini kan nanti akan kami jelaskan juga bagaimana kalau mandinya langsung nyebur ke kolam atau nyebur ke sungai. Nah, ini misalnya sekali-kali ataupun ketika berada di hutan gitu ya, nyebur ke sungai, atau mungkin sekali-kali mau nyebur ke sungai Kandilo, bukan hanya kotorannya hilang, orangnya bisa hilang juga itu ya. Nyebur ke sungai, bagaimana hukumnya? Nah, nanti akan kita jelaskan ya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait hal yang semacam itu. Dalam himpunan putusan tarjih dijelaskan setidaknya ada 7 hal yang harus kita perhatikan ketika kita mandi junub. Ya mungkin hari-hari kita lakukan ya, ataupun ini toharoh ya, toharoh lahir yang kita lakukan seringnya nomor 2 setelah wudu. Kalau wudu kan sering sekali, mau sholat wudu, mau ibadah wudu itu sering kita lakukan ya. Mandi mungkin jarang-jarang ya, nggak mungkin tiap malam mandi gitu ya. Itu kuat sekali kalau tiap malam mandi atau tiap subuh mandi gitu ya. Ya mungkin nomor 2 lah ya, nomor 2 kita sering melakukan ini mandi. Kemudian yang tayamum mungkin itu jarang sekali, mungkin beberapa kali saja ya dalam setahun atau dalam seumur hidup kita, karena mungkin kita dalam kondisi itu mungkin sangat jarang sekali. Ada 7 hal penting yang harus kita perhatikan. Pertama, sama dengan ibadah yang lain. Ketika kita mau wudu ini ya, kita hendaklah memperhatikan niat kita. Niat mau wudu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membasuh atau mencuci telapak tangan atau tangan kita. Ini sudah dijelaskan dalam hadis tadi. Kemudian yang ketiga mencuci kemaluan. Ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat yang lain. Kemudian wudu, lalu mencuci kepala atau membasuh kepala tadi, meratakan air ke kepala. Kemudian setelah itu baru membasuh tubuh, dan yang terakhir adalah membasuh kaki. Sebagaimana ketika kita membasuh kaki kita setelah atau di akhir wudu kita. Ini 7 hal yang harus kita perhatikan dalam berwudu. Pertamanya membasuh kedua telapak tangan kita, kemudian mencuci atau membasuh kemaluan, kemudian yang keempat adalah membasuh ataupun membasahkan kepala kita, mencucikan kepala kita, lalu membasuh tubuh keseluruhan dan juga mencuci kaki kita. Ini 7 hal yang harus diperhatikan dalam berwudu. Nah, terkait hal ini atau kesempatan ini akan kami tutup dengan sebuah kisah ya. Kenapa Islam sangat memperhatikan toharoh, memperhatikan bersuci? Ternyata bersuci ataupun ya kebersihan ini sangat luar biasa. Sebagaimana yang kita ketahui, kebersihan ini merupakan salah satu hal mendasar dalam ajaran Islam dan dalam dunia kehidupan manusia. Sehat berawal dari bersih ya.
Ibadah pun berawal dari bersih. Tidak diterima ibadah kita kalau tidak bersih, tidak bersuci. Tidak ada sholat tanpa wudu. Wudu tidak sah kalau tidak sholat tidak sah kalau tidak wudu. Ini dalam ajaran Islam. Maka ada sebuah kisah ya, terkait dengan menjaga kebersihan ini. Ada sebuah kisah seorang wanita tua di Masjid Nabawi. Tidak punya apa-apa ya. Hari-harinya pekerjaannya adalah ya, membersihkan lingkungan masjid. Kalau ada daun diambilnya ya. Kalau ada yang kotor dibersihkannya. Ini hari-hari dia lakukan seorang wanita ini. Maka suatu ketika Rasulullah ya, menanyakan kepada wanita ini, kenapa kamu lakukan ini? Kata beliau, itu yang saya lakukan. Saya tidak mampu berjihad, saya nggak punya harta, ya. Saya nggak mampu banyak sholat dan sebagainya. Ya, hanya ini yang bisa saya lakukan. Maka suatu ketika Rasulullah tidak menjumpai wanita ini lagi. Ternyata wanita ini meninggal. Para sahabat tidak mengenalnya, tidak memperhatikan wanita ini. Tapi ketika Rasul melihat tidak ada beliau, ya, beliau menanyakan kepada para sahabat, di mana fulanah yang biasanya membersihkan ini? Banyak sahabat tidak tahu karena tidak mengenal. Ada yang mengetahui, beliau sudah meninggal. Maka kata Rasulullah, kenapa kalian tidak mengasih tahu saya bahwa beliau meninggal? Apa maksudnya? Beliau ingin mengurus ya, kematian wanita tersebut. Sehingga apa? Beliau bergegas ya, menuju ke pemakamannya, ke kuburannya, kemudian mendoakan wanita tersebut. Para sahabat heran. Wanita ini tidak terkenal. Wanita ini bukan ya, mujahid, tidak ikut jihad. Wanita ini bukan terkenal dengan ibadahnya, tidak terkenal dengan sedekahnya. Tapi luar biasa penghargaan Rasulullah SAW. Ternyata usut satu penyebabnya karena wanita ini begitu perhatian terhadap yang namanya kebersihan. Ya. Hanya dengan amalan tadi itu Rasulullah sangat menghargai dan memperhatikan. Hal yang sepele mungkin ya. Hal yang sepele. Dulu pernah saya ketika di Malangnya mendapatkan artikel dari pimpinan daerah Muhammadiyah Malang. Ada seorang kakek-kakek di sebuah masjid. Kerjaannya hari-hari ya sholatnya yang wajib-wajib saja lah ya. Sholat tahiyatul masjidnya mungkin kadang-kadang. Sholat ba'diyahnya, qobliyahnya juga kadang-kadang. Tapi hari-harinya berada di depan. Ngapain kerjaannya? Menata sendal para jamaah. Ditata dari ujung sampai ujung. Dan ternyata meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu dengan amalan yang sepele seperti tadi. Maka memang masjid ini dalam artikel itu dijelaskan lumbungnya ibadah, lumbungnya pahala, dan pahala ibadah di masjid ini bukan hanya takbir, ruku, sujud, salam, baca Quran, pengajian, sedekah, bukan hanya itu. Tapi segala aktivitas yang kita kerjakan ketika kita ikhlas, apapun itu benar ibadah. Kita pungut satu bungkus permen itu ibadahnya luar biasa ketika kita di dalam masjid. Mohon maaf mungkin ketika terakhir ada kipas yang belum mati, ada lampu yang belum mati, kita matikan. Itu ibadahnya luar biasa. Bahkan bisa jadi mengalahkan sholat sunnah kita. Hal yang sepele ini bisa jadi suatu ketika mengalahkan ibadah-ibadah yang kita kerjakan setiap saat. Kenapa? Faedahnya kalau kita misalnya tadi, maka saya ingatkan terus murid-murid kami di SMP dan SMA, ya, ketika selesai sholat duha atau ibadah yang lainnya, kalau misalnya menghidupkan kipas, tolong dimatikan. Kenapa? Kalau hidup sepanjang waktu, pertama, boros sifat setan. Kedua, nanti akan menambah pembayaran listrik. Tiga, kipas itu atau lampu itu kalau hidup terus listriknya mengalir, artinya apa? Cepat rusak. Maka dengan mematikan itu saja banyak kebaikan yang akan lahir dari sana. Itulah kenapa ibadah yang semacam itu sepele, kita hanya ringan, tapi nilainya luar biasa karena dampaknya juga luar biasa. Inilah yang harus kita renungkan ya, ibadah-ibadah yang sepele bisa jadi menjadi luar biasa. Ini mungkin terkait dengan bahasan kita pada kesempatan ini, semoga menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan jemaah sekalian. Kita sempurnakan dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.